Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di video kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun laporan keuangan. Jadi di pertemuan kita sebelumnya ya kita sudah belajar bagaimana akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana urut-urutan menyusun laporan keuangan ya. Jadi di sini saya sudah ada soal berupa transaksi dari Arjun Laundry selama bulan Maret 2023 ya. Di sini sudah ada tanggalnya berikut dengan transaksinya ya. Kemudian ada juga beberapa data penyesuaian yang akan kita hitung bersama nantinya. Oke, langsung saja ya. Untuk langkah pertama, kita harus melakukan penjurnalan umum ya. Jadi semua transaksi yang ada di sini kita harus jurnalkan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Jadi sebelumnya ya di sini sudah ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan laporan laba rugi. Jadi kita masuk ke jurnal umum terlebih dahulu. Jadi kalian harus memahami persamaan dari akuntansi itu sendiri ya. Ini sudah saya sampaikan di minggu lalu ya, minggu sebelumnya, bahwa persamaan dari akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva ya, atau bisa kita sebut adalah aset sama dengan utang plus modal. Nah inilah yang harus kalian pahami untuk mengetahui akun tersebut masuk ke debit ataupun kredit gitu ya. Jadi kalau aset bertambah, maka dia akan dituliskan di bagian debit. Sebaliknya, kalau aset itu berkurang, ya, maka dituliskannya adalah di kredit. Begitu juga dengan yang di sebelah pasiva ya, yang kalau dia bertambah, maka dituliskannya adalah kredit. Sebaliknya, utang dan modal ya, ini utang dan modal, itu kalau berkurang, maka dia ditulisnya di debit. Nah, kurang lebih seperti ini yang perlu kalian pahami ya. Ini utang dan modal. Utang dan modal. Oke, kita masuk langsung ke soalnya saja ya. Jadi di tanggal 1 itu ada transaksi. Coba kita lihat transaksinya seperti apa. Ya, tanggal 1 ada Pak Arjun ya menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 30 juta sebagai modal awal. Ya, kita tuliskan terlebih dahulu Maret 2023. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita tulis tanggal 1. Menyetorkan uang ke perusahaan. Jadi, kalau kita menyetorkan uang, otomatis kas kita bertambah kan. Nah, kas kita bertambah, aset bertambah kan. Kalau aset bertambah, artinya di di debit. Jadi, kas di debit sebesar 30 juta. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kreditnya apa? Karena ini sebagai modal awal, berarti modalnya bertambah. Ingat, kalau modal bertambah artinya ditulisnya di kredit. Jadi kreditnya adalah modal sebesar 30 juta. Oke, untuk transaksi tanggal 1 sudah tuntas ya. Kita lanjut ke tanggal berikutnya. Nah, ini ada di tanggal 2, yaitu perusahaan meminjam uang ke bank ya. Meminjam uang ke bank sebesar 10 juta ya, meminjam uang ke bank. Kalau kita meminjam uang, otomatis kasnya bertambah kan. Kita tulis terlebih dahulu tanggal meminjam uang, kasnya bertambah ya. Berarti kas di debit sebesar 10 juta. Nah, ini adalah utang ke bank. Berarti kreditnya adalah utang bank.
ya, sebesar 10 juta. Karena utang bertambah. Jadi seperti itu. Oke. Untuk tanggal 2 kita sudah tuntas, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Ada tanggal 4, ya. Di sini tanggal 4 membeli perlengkapan laundry sebesar 5 juta, ya. Perlengkapan itu masuknya ke aset, ya. Masuk aset perusahaan. Jadi kita tulis di sini aset bertambah kan karena ada pembelian. Jadi asetnya bertambah berarti di debit. Di sini kita tulis perlengkapan, ya. Perlengkapan sebesar 5 juta. 5 juta. Karena ini pembeliannya secara tunai, berarti yang berkurang adalah kasnya. Kas aset kan. Aset berkurang berarti ditulisnya di kredit. Ya, jadi kreditnya adalah kas sebesar 5 juta. Nah, seperti itu. Ini untuk tanggal 4, ya. Tanggal 4 sudah selesai, kita lanjut ke tanggal 6. Ya, tanggal 6 Arjun mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 3 juta. Nah, ini untuk kepentingan pribadi, ya. Jadi ditulisnya adalah prive, ya. Jadi kita tulisnya prive kepada sebesar 3 juta, ya. 3 jutanya debit kepada kas karena kasnya berkurang. Oke, ini untuk tanggal 6, ya. Selanjutnya kita masuk ke tanggal berikutnya yaitu tanggal 9. Kita tulis tanggal 9. Di sini ada pembayaran gaji pegawai, ya. Pembayaran gaji pegawai. Jadi kita menuliskannya adalah beban gaji, ya, beban gaji. Sebesar 3 juta. Nah, karena kasnya ini berkurang untuk membayar gaji, berarti di sini kita tulis kreditnya di kas sebesar 3 juta. Oke. Kita masuk ke transaksi berikutnya ada di tanggal 11. Arjun menerima tanggal 11, ya. Arjun menerima pendapatan laundry sebesar 5 juta. Kalau menerima pendapatan berarti kasnya bertambah kan. Kasnya bertambah, kita tulis tanggalnya dulu. Kasnya bertambah berarti kas di debit, ya. Kas di debit sebesar 5 juta. Kemudian nah ini adalah kreditnya adalah pendapatan usaha sebesar 5 juta. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ada di tanggal 13. Nah, ini 13. Kita tulis di sini tanggal 13. Perusahaan membeli peralatan laundry seharga 5 juta. Baru dibayar 1,5. Nah, ini kan artinya dia masih hutang, ya. Lah, bagaimana cara menulisnya? Kita tulis tanggalnya dulu. Karena ini ada pembelian peralatan, berarti peralatannya bertambah, ya. Peralatan kan masuk aset, jadi kalau bertambah dia di debit sebesar 5 juta. Nah, karena ini yang dibayar hanya 1,5, yang berkurang kasnya hanya 1,5. Jadi kita tuliskan kreditnya di kas sebesar 1,5 juta. Sisanya, ya, karena dia masih hutang, artinya di sini ditulis utang usaha, ya, karena dia masih hutang, ya, sebesar 3,5 juta. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut di transaksi berikutnya tanggal 15, ya.
tanggal 15 itu ada perusahaan mengembalikan sebagian pinjaman dari bank sebesar 5 juta. Tanggal 15 kita tulis dulu, tanggal 15 adanya perusahaan mengembalikan sebagian pinjaman dari bank. Jadi pinjaman dari bank, utang bank ya, maksudnya utang bank dikembalikan. Jadi kalau dikembalikan kan utangnya berkurang ya. Ini bisa dibilang utang berkurang berarti di debit ya kan. Di debit berarti di sini utang bank di debit sebesar 5 juta. Nah, untuk membayar hutang ini tadi kan otomatis mengurangi kas ya. Kasnya berkurang berarti kas di kredit sebesar 5 juta. Nah, ini untuk transaksi tanggal 15. Kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 17, yaitu membayar uang sewa tempat ya, tempat laundrynya, maksudnya tempat usahanya, untuk 1 tahun sebesar 2.400.000 ya. Jadi kita tulis di sini tanggal 17 ya, tanggal 17 ada sewa, karena ini dibayarkan ya untuk 1 tahun kan, sedangkan ini kan masih bulan Maret. Kita tulisnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000. Nah, ini yang dikurangi adalah kasnya. Kasnya dikredit sebesar 2.400.000. Oke, ini untuk tanggal 17. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Baik, kita lanjut ke transaksi tanggal 20, menerima jasa cuci gorden kantor A sebesar 10 juta, tapi dibayar minggu depan. Jadi pada tanggal 20 ini tadi ada order ya, ada satu order untuk mencuci gorden kantor A. Seharganya itu sebesar 10 juta, tapi di tanggal 20 ini tadi tidak ada transaksi keuangan ya. Hanya transaksi piutang jatuhnya ya, jatuhnya piutang. Jadi ketika piutang itu kan masuknya aset. Piutangnya bertambah, maka piutang usaha ada di debit. Kita tuliskan tanggalnya terlebih dahulu. Ini adalah debitnya adalah piutang usaha sebesar 10 juta ya. Nah, ini adalah masuknya ke pendapatan. Ya, pendapatannya akan bertambah. Pendapatan bertambah otomatis dia di kredit sebesar 10 juta. Oke. Setelah itu kita masuk ke tanggal berikutnya, yaitu membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 300.000. Tanggal 22 ya. Jadinya di sini kita tuliskan beban beban kebersihan dan keamanan. Nah, beban kebersihan dan keamanan sebanyak 300.000. Kreditnya karena untuk membayar kan otomatis kasnya berkurang, jadi kasnya di kredit sebesar 300.000. Oke. Nah, kita masuk ke transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 25. Diterima pembayaran piutang atas transaksi tanggal 20 Maret sebesar 5 juta. Jadi di tanggal 20 Maret tadi kan ada perjanjian kalau dibayarnya tuh minggu depan sebesar 10 juta. Ternyata di tanggal 25 ya, sebelum minggu depan itu sudah dibayarkan setengahnya gitu dibayarkan. Jadi penulisannya bagaimana? Karena ada pembayaran ya, kan ada uang masuk. Artinya kasnya masuk kan. Maka ditulisnya kas bertambah kan, makanya di debit sebesar 5 juta. Nah, karena tadi adalah masuknya ke piutang ya, jadi sekarang dibayar berarti kan piutangnya berkurang ya. Maka piutang tadi kan masuknya ke aset ya. Piutang berkurang artinya dia ditaruh di kredit.
sebesar 5 juta. Oke. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan ya. Ini saya langsung menggunakan formula ya, jadi biar cepat kita jumlahkan. Maka kanan dan kiri, debit dan kredit itu sama ya, sama ininya nominalnya ya, sama. Artinya dia balance gitu ya. Oke. Ini sudah tuntas untuk kita sudah selesai melakukan penjurnalan ya, dari transaksi-transaksi tadi sudah kita jurnalkan. Nah, selanjutnya kita beralih atau kita geser ke buku besar. Jadi setelah dari jurnal umum kita geser ke buku besar. Nah, ini adalah bentuk dari buku besar ya. Buku besar di sini sudah tersedia beberapa akun-akunnya ya, yang sudah kita tulis di jurnal umum tadi ya. Nah, ini untuk lebih jelas ya, untuk lebih kita memudahkan kita dalam pencatatan di buku besar, di sini sudah diklasifikasikan sesuai dengan nomor referensinya ya, sesuai dengan nomor referensinya. Nah, ini saya hapus dulu biar memudahkan. Sesuai dengan Nah, ini adalah bentuk dari buku besar ya. Ini adalah bentuk dari buku besar. Di sini sudah tertuliskan akun-akunnya ya, yang sudah ada di jurnal tadi ya. Ada kas, utang ya, piutang dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga penomoran ya, nomor referensi. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam mencatat buku besar ya. Mencatat buku besar. Jadi kalau di Aktiva itu biasanya angkanya itu di awal adalah 1. Jadi seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, itu semua angka depannya adalah 1. Sedangkan kalau utang usaha atau utang itu angka depannya adalah 2. Kalau modal itu 3 ya, angka depannya 3. Kemudian kalau pendapatan 4 dan beban gaji adalah 5 ya. Beban gaji adalah 5. Ya, ini nanti akan mempermudah kita dalam melakukan pencatatan. Nah, cara kita menginput dari jurnal umum ke buku besar adalah seperti ini ya. Jadi kita bongkar satu persatu sesuai dengan akun-akunnya gitu ya. Jadi kita klasifikasikan satu persatu sesuai dengan akun-akunnya. Nah, ini di tanggal 1 jadi kita melakukan penggeseran ya dari jurnal umum ke buku besar sesuai dengan akunnya ya. Jadi di tanggal 1 Maret ya, 1 Maret itu ada kas di debit ya. Kas di debit. Ini kan debit, sebelah kiri itu debit, sebelah kanan itu kredit ya. Jadi kita tulis di sini karena ini ada kas di debit, kita tulis tanggalnya terlebih dahulu ya. Tanggal 1 Maret itu ada kas di debit sebesar 30 juta. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian setelah kita input di sini supaya kita tidak lupa ya, kita masukkan nomor referensinya di sini. Ini menandakan bahwa kita sudah memasukkan akun tersebut atau transaksi tersebut ke dalam buku besar. Nah, kita tuliskan di sini satu. Oke, kemudian ada modal ya, ada modal di kredit. Kita cari modal. Nah, modal di kredit kita tuliskan dulu tanggalnya, tanggal 1 ya, tanggal 1. Kemudian ada sebesar 30 juta. Nah, ini sudah selesai, jangan lupa kita masukkan nomor referensinya. Oke, untuk tanggal 2. Nah, ini ada kas di debit lagi nih. Kita tulis lagi tanggal 2 ya, tanggal 2. Kita tulis sebesar 10 juta. Nah, ini sudah selesai kita input, kita masukkan dulu nomor referensinya sebagai penanda bahwa dia sudah terinput ya. Kemudian ada utang di kredit. Utang di kredit kita tulis di sini, ini utang bank ya harusnya ya. Sorry, supaya tidak bingung. Ini utang bank. Nah, karena nanti akan ada utang bank dan utang usaha ya. Tanggal 2 itu ada utang bank, berarti utang banknya di kredit tanggal 2
ya. Ini nominalnya adalah 10 juta. Oh, kebanyakan. 10 juta. Oke, kita lanjut. Ini karena sudah, kita jangan lupa untuk menuliskan nomor referensinya. Kemudian ada tanggal 4 ya. Tanggal 4 ada perlengkapan di debit. Perlengkapan di debit 4/3 sebesar 5 juta. Oke, ini sudah tuntas. Kita tuliskan nomor referensinya. Lanjut, ada kas di kredit. Nah, ini ada kas di kredit tanggal 4. 4/3 sebesar 5 juta ya. 5 juta. Nah, ini sudah terinput. Jangan lupa dituliskan. Oke, masuk ke prive. Prive di sini ada di tanggal 6 ya. Tanggal 6 di kredit, di debit. Tanggal 6 sebesar 3 juta. Oke. Ini sudah kita masukkan. Kasnya ada di kredit tanggal 6. Kas 3 juta. 3 juta. Ini sudah. Nah, ini kita masuk ke beban gaji sebesar 3 juta tanggal 9. Beban gaji ada di sisi debit ya. Tanggal 9 sebesar 3 juta. Oke, ini sudah, berarti kita masukkan 511. Kemudian ada kas di kredit lagi tanggal 9 sebesar 3 juta. Oke, lanjut. Karena ini sudah, kita tulis satu-satu. Ada kas masuk di debit tanggal 11 sebesar 5 juta. Sebesar 5 juta. Oke, ini sudah, berarti kita tuliskan satu-satu. Kemudian ada pendapatan usaha di kredit. Pendapatan usaha di kredit tanggal 11 sebesar 5 juta. Nah, ini sudah selesai. Kita tuliskan 411. Kemudian ada perlengkapan di debit. Peralatan. Peralatan di debit. Peralatan di debit sebesar 5 juta. Tanggal 13. 5 juta. Kemudian ini sudah ditulis, berarti 121. Kas ada di kredit tanggal 13. Kas ada di kredit sebesar 1,5. Kemudian ada juga, ini sudah ya, berarti 111. Kemudian utang usahanya di kredit. Nah, ini utang usaha di kredit tanggal 13. Utang usaha sebesar 3.500.000. 3.500.000 ini sudah, berarti kita tuliskan 1211. Nah, ini ada utang bank ya di kredit, di debit tanggal 15 sebesar 5 juta. Sebesar 5 juta. Ini sudah 221. Kas di kredit kita tulis. Kas di kredit 5 juta tanggal 17 ya. Sorry, 15 sebesar 5 juta. Oke, ini sudah, kita ketik satu-satu. Kemudian sewa dibayar di muka di debit. Sewa dibayar di muka tanggal 17 sebesar 2.400.000. Oke, ini sudah, berarti kita tuliskan 114.
kas di kredit. Kita tuliskan lagi 17 Maret sebesar 2.400.000. Oke, ini sudah, berarti kita tulis satu-satu. Kemudian ada piutang usaha di debit. Piutang usaha di debit. Piutang usaha di debit. Tanggal 20 bulan 3 sebesar 10 juta. Oke, 10 juta sudah selesai tertulis, berarti di sini kita tulis 112. Kemudian pendapatan usaha. Pendapatan usaha ada di kredit 10 juta. Tanggal berapa tadi? 20 ya. 20 Maret. Ini sebesar 10 juta. Nah, ini sudah kita tuliskan, berarti 411. Oke, lanjut ke beban dan keamanan ada di debit. Nah, di sini ya, tanggal 22. Tanggal 22 sebesar 300.000. Ini sudah, berarti kita tuliskan 512. Kemudian ada kas di kredit lagi tanggal 22 ya. Tanggal 22 Maret ini 300.000. Oke, lanjut ke transaksi yang terakhir. Ada kas di debit ya. Kas di debit tanggal 25 sebesar 5 juta. Tanggal 25 5 juta. Oke. Piutang usaha ini sudah ya berarti. Ini sudah satu. Ini juga sudah. Nah, sisa satu. Piutang usaha di kredit. 25 ada pemasukan sebesar 5 juta. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya, buku besarnya sudah selesai kita input semua dari jurnal umum ke buku besar ya. Nah, bagaimana setelah ini? Setelah dari buku besar, kita lanjut ke neraca saldo. Jadi ini adalah bentuk dari neraca saldo ya. Jadi setelah kita dari buku besar, kita masukkan akun-akun yang ada di buku besar ini ke dalam neraca saldo. Di sini udah ada kolom nomor akun ya, nanti kita isi dengan nomor referensi ya. Terus kemudian ada akunnya ya, entah itu kas, utang usaha dan lain sebagainya. Kemudian debit dan kredit. Nah, cara memasukkannya bagaimana? Kita tuliskan terlebih dahulu ya. Yang pertama ini kan akun kas. Ya, jadi kita lihat yang ada di akun kas ini seperti apa. Kita tulis satu ya. Ini nomor akunnya. Kemudian akunnya adalah kas. Nah, untuk menghitung debit dan kreditnya ini kita lihat di sini. Ini karena ada dua sisi ya, debit ya di sebelah kiri dan kredit. Kita lihat, kita totalkan semuanya ya. Kita totalkan dulu. Nah, setelah kita totalkan ternyata masih debit nih ya. Dari pengurangan ini 50 juta dikurangi 20.200.000 itu masih lebih ya, masih lebih banyak di debitnya. Jadi kita tulis di debit pengurangan dari 50 juta dikurangi dengan 20.200.000 ya. Hasilnya adalah 29.800 di debit ya. Jadi seperti itu. Ini untuk akun kasnya ya. Oke, kita kemudian lanjut ke akun piutang usaha ya. Di sini kita tuliskan 112 ya. Kita tuliskan piutang usaha. Sama dengan yang tadi ya, kita lihat di sini di debitnya 10 juta, kreditnya 5 juta, berarti masih lebih banyak di kreditnya 5 juta ya. Berarti kita tuliskan di sini debitnya 5 juta. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian lanjut ke pelengkapan. Ya, pelengkapan 113. 113 kita tuliskan
perlengkapan. Karena di sini di perlengkapan tidak ada kreditnya, jadi kita tuliskan langsung di debitnya sebesar 5 juta. 5 juta, ini kita strip aja nanti ya. Kita strip aja nanti. Kemudian akun berikutnya ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000. Kita tulis dulu 114 ya. Di sini sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000. Oke, ini sudah, karena di sini nggak ada kreditnya kan ya, jadi tinggal kita taruh di debit. Kemudian peralatan juga tidak ada di kreditnya, berarti debit sebesar 5 juta ya. 121 ya. Ini 121. Peralatan ini 121 peralatan sebesar 5 juta. Oke, lanjut. Karena bagian aktiva sudah, kita masuk ke utang usaha. Utang usaha ada di kredit, berarti tinggal kita tuliskan saja ya, 211 utang usaha di kredit sebesar 3.500.000. Oke, lanjut. Setelah itu utang bank. Nah, ini utang bank ada di debit dan di kredit. Tapi setelah kita kurangkan, lebih banyak di kreditnya. Jadi kita kurangin, kita taruh di kredit. Ini 221 utang bank 5 juta. Oke. Setelah kita selesai, masuk ke modal. Modal berarti 311. Adanya hanya di kredit saja ya. Jadi modal kita tulis di bagian kredit sebesar 30 juta. Oke, aduh kebanyakan. Oke. Lanjut ke prive. Prive 312 adanya di debit ya, berarti kita tuliskan prive debit sebesar 3 juta. Nah, seperti ini. Yang kredit kita tidak perlu tuliskan. Kemudian di pendapatan. Pendapatan semuanya ada di bagian kredit ya. Jadi kita tuliskan, kita total ya. Kita total semuanya 5 juta ditambah 10 juta. Berarti pendapatannya di kredit sebanyak 15 juta. Kita tuliskan dulu 411. Sini pendapatan usaha sebanyak 15 juta. Oke. Lanjut. Ini 3 juta. Di debit 3 juta. Nah, lanjut kita ke akun yang terakhir, yaitu beban kebersihan ya. Akunnya adalah 512 sebesar beban kebersihan dan keamanan sebesar 300.000. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah neraca saldo. Kita sudah selesai melakukan memindah dari buku besar ke neraca saldo. Lanjut, setelah dari neraca saldo kita lanjut ke jurnal penyesuaian ya. Jadi di soal kita yang tadi ya, yang di awal tadi. Nah, ini kan ada beberapa penyesuaian ya. Beberapa penyesuaian yang harus kita catat di akhir periode di akhir periode 31 Maret ya. Di akhir periode 31 Maret. Nah, bagaimana kita mencatatnya? Ya, pertama kita harus tahu dulu soal yang pertama apa. Nah, kita lihat sisa perlengkapan yang masih ada itu sebesar 1.800.000 ya, 1.800.000. Artinya masih tersisa 1.800.000 seperti itu kan ya.
Jadi kita tuliskan terlebih dahulu di sini bulan Maret 2023 ya. Kita tuliskan tanggalnya 31 Maret. Nah, kenapa kok 31 Maret? Karena jurnal penyesuaian ini akan dibentuk atau dicatat itu setiap akhir periode 31 Maret. Jadi seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita tuliskan untuk soal yang pertama ini kan menyisakan 1.800.000 di perlengkapan ya kan. Artinya yang sudah terpakai itu sekitar di sini perlengkapan berapa? 5 juta ya, 5 juta. Berarti 5 juta dikurangi 1.800.000 berarti 3.200.000. Jadi di sini kita tuliskan terlebih dahulu ya beban perlengkapan ya. Untuk kreditnya adalah perlengkapan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita tuliskan beban perlengkapannya sebesar 3.200.000 ya, karena dia sudah habis terpakai sekitar 3.200.000 itu ya. Nah, di sini juga 3.200.000. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk soal yang pertama sudah kita catat ya di jurnal penyesuaian gitu ya. Kemudian untuk soal yang kedua, adanya penyusutan peralatan laundry ya, adanya penyusutan peralatan laundry sebesar 10% ya, 10%. Nah, 10% dari peralatan ya, ini tadi ya, peralatan. Nah, ini peralatan berarti 5 juta. 10%-nya dari 5 juta adalah 500.000 ya. Kita tuliskan di sini tetap ya 31 Maret. Di sini adalah beban penyusutan ya. Beban penyusutan peralatan sebesar 10% ya, berarti 10% dari 5 juta adalah 500.000. Sementara ininya adalah kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebesar 500.000 ya. Oke, ini berarti soal yang kedua sudah terselesaikan ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ya, kita tuliskan terlebih dahulu tanggalnya. Sewa dibayar untuk 1 tahun ya, terhitung mulai bulan Maret ya. Terhitung mulai bulan Maret. Jadi artinya 1 tahunnya itu kan 2.400.000 ya tadi ya. 2.400.000 untuk sewanya. Nah, ini 2.400.000, sedangkan yang dibayar itu tadi adalah bulan Maretnya saja. Artinya ini nanti kita tuliskan adalah beban sewa ya. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perhitungannya. Karena ini tadi sorry, ini biar jelas. Nah, karena ini tadi adalah 1 bulan ya, 1 bulan, jadi perhitungannya adalah 1/12 ya, dikalikan dengan sewa dibayar di muka tadi, karena selama 1 tahun kan ya. 1/12 dikali 2.400.000 gitu ya, atau bisa kita lebih ringkasnya 2.400.000 dibagi 12 ya, berarti ketemunya adalah 200.000. Nah, kurang lebih seperti ini. 200.000 sewa dibayar di mukanya, juga kredit di 200.000. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk penyelesaian soal nomor 3. Jadi nomor 3 sudah tuntas ya. Kita lanjut ke nomor 4.
ada beban listrik yang belum dibayarkan sebesar 500.000 ya, ada beban listrik yang belum dibayarkan sebesar 500.000. Nah, artinya ada beban listrik berarti tanggal 31 ininya adalah beban listrik, kreditnya adalah utang listrik ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian tinggal kita tuliskan ya, ini tadi kan 500.000 berarti 500.000 seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan ya. Baru kita jumlahkan, maka hasilnya adalah sekian. Nah, jadi debit dan kreditnya masih sama ya, masih balance ya. Oke, ini adalah jurnal penyesuaian dari soal yang sudah saya sebutkan di awal ya. Nah, setelah ini baru kita beranjak ke kertas kerja. Jadi ini adalah bentuk dari kertas kerja ya. Ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca penyesuaian, kemudian laba rugi dan neraca ya. Nah, untuk memasukkan ini kita tinggal lihat, ini kan neraca saldo, kita lihat neraca saldo yang sudah kita kerjakan di awal ya. Jadi kita lihat ini, saya kopas di sini langsung. Nah, ini adalah neraca saldonya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Karena ini bentuknya sama, jadi kita langsung kopikan saja ya. Seperti ini. Nah, ini adalah neraca saldonya. Ya, di sini sudah ada neraca saldonya. Oke, ini untuk neraca saldo sudah tuntas ya. Jadi dia berhenti di sini. Jadi kita hitamkan saja. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Kita tutup ya, biar tidak ada penambahan untuk di neraca saldonya. Nah, kemudian kita masuk ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, kita hide dulu ya yang ini. Karena kita sudah selesai, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian adalah seperti ini ya. Jadi kita tinggal masukkan ini semua ya, ini semua ke dalam jurnal penyesuaian di sini. Di sini ada beban perlengkapan. Kita lihat di sini ada enggak beban perlengkapan. Kalau tidak ada kita tambahkan, karena ini 512 ya, beban kan 5. Kita tambahkan di sini 513. Ini adalah beban perlengkapan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini di debit sebanyak 3.200.000. Oke, 3.200.000. Kemudian perlengkapannya 3.200.000. Di sini kan ada perlengkapan. Kita tulis di bagian kreditnya. 3.200.000. Nah, ini sudah selesai lah, supaya tidak bingung ya, kita tulis lagi ya ini. Tadi kan sudah kita tulis nomor referensinya 513, kemudian perlengkapan tadi 113. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat beban penyusutan peralatan. Ini ada tidak? Sudah ada tidak akunnya? Sudah tertulis belum? Kalau belum tertulis, kita otomatis menambahkan di sini ya. 514, lanjutannya dari 513, yaitu beban penyusutan peralatan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini di debit ya, di debit sebesar 500.000. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, karena ini sudah ditulis, berarti kita 514 ini ya. Kemudian ada akumulasi penyusutan. Akun akumulasi penyusutan peralatan. Kita tulis di 122 gitu ya. Karena di sini belum ada ya akumulasi
akumulasi penyusutan itu masih masuk ke aset ya. Jadi 122 saya nulisnya di angka nominal 1 depannya ya. Sini kita tuliskan akumulasi penyusutan peralatan. Ya. Kreditnya sebesar 500.000. Nah, selanjutnya ada di sini kita tulis dulu 122 ya. Ada beban sewa. Beban sewa tadi sudah ada belum? Belum ada ya. Kalau belum ada kita tambahkan lagi 515 ya. 515 itu beban sewa di debit ya, di debit sebesar 200.000. Nah, kemudian ini sudah berarti ya 515. Kemudian sewa dibayar di muka tadi sudah ada ya akunnya ya. Sewa dibayar di muka. Nah, ini dikredit sebanyak 200.000 ya. Oke, ini sudah berarti ini 114. Oke, beban listrik. Nah, ini beban listrik sepertinya belum ya. Kita tambahkan di sini 516 ya, lanjutannya dari beban sewa tadi. Beban listrik. Kita tuliskan di sini di kredit di debit sebesar 500.000. Oke, lanjut. Ini karena sorry, kita alihkan dulu ke sini ya. Kita tambahkan di sini beban sewa. Beban listrik. Beban listrik karena belum ada ya beban listrik di debit sebanyak 500.000. Beban listrik. Kemudian di sini ada 515 ya. 516. Kemudian ada utang listrik. Nah, utang listrik juga belum. Utang listrik. Kemudian utang listrik ya. Utang listrik juga belum ada ya. Utang termasuk di nominal 2 ya. Jadi kita bikinnya 212. Di sini ada utang listrik. Ya. Utang listriknya dikredit sebanyak 500.000. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Kita cocokkan sudah sama semua ya, 4.400.000 total di debitnya dan di kreditnya juga 4.400.000. Ya, kita masuk ke neraca penyesuaian. Jadi neraca penyesuaian ini adalah neraca yang dibentuk atau dicatat setelah dilakukannya jurnal penyesuaian. Jadi sebelumnya kan sudah ada neraca saldo. Terus kemudian ada jurnal penyesuaian atau beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Nah, setelah dilakukannya jurnal penyesuaian itu akan ada yang namanya neraca penyesuaian, di mana neraca penyesuaian ini adalah perubahan dari neraca saldo ke jurnal penyesuaian. Jadi misalkan di neraca saldonya di akun debit, jurnal penyesuaiannya di debit, artinya itu akan tertulis di debit sebesar penjumlahan antara neraca dan jurnal penyesuaiannya tadi. Tetapi jika berbeda kolom, artinya debit ketemu kredit, ya debit ini ketemu kredit, maka akan ada yang namanya pengurangan, gitu ya, pengurangan sesuai dengan yang tercantum di jurnal penyesuaian, gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya, contohnya ya, di sini neraca saldonya debit ya sebesar 29.800, 5 juta ya, ini di debit semua kan.
Nah, sedangkan di jurnal penyesuaiannya tidak ada transaksi apa-apa, maka yang ditulis tetap ini ya. Jadi kita tulis tetap ini, kita paste di sini ya. Kemudian kita ketemu di akun perlengkapan. Di akun perlengkapan ada di debit sebesar 5 juta, kreditnya sebesar 3.200.000 ya. Kalau dilihat dari sini itu masih ada sisa 1.800.000 ya kan. Masih banyak debitnya. Jadi di sini dituliskan di debitnya adalah 1.800.000. Ini adalah hasil dari pengurangan neraca saldo dikurangi dengan jurnal penyesuaian ya. Nah, sebesar 1.800.000. Oke. Kemudian ada akun sewa dibayar di muka debitnya sebesar 2.400.000. Nah, di jurnal penyesuaian ada 200 di kredit. Ya, ini yang harus kita kurangkan. Artinya masih banyak debit di neracanya kan. Berarti kita tulis di debit sebesar hasil dari pengurangan 2.400.000 dikurangi 200 berarti 2.200.000. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk peralatan ini dari sini sampai sini ya, ini dari akun peralatan sampai beban kebersihan ini tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Artinya ini tetap ditulis seperti ini ya, saya copy saja. Kemudian di akun berikut juga di di perubahan ini ya, jurnal penyesuaian ini, karena di sini sudah tidak ada, otomatis hanya ini yang dicatatkan gitu ya. Jadi, nah kurang lebih seperti ini. Ini adalah neraca penyesuaiannya. Hasilnya ya, jika ditotal hasilnya tetap sama ya, balance antara debit dan kredit ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk neraca penyesuaian setelah jurnal penyesuaian ya. Kita lanjut ke kolom laba rugi dan neraca. Jadi di sini dari neraca penyesuaian kita klasifikasikan lagi di kolom laba rugi dan neracanya. Jadi yang masuk ke dalam neraca hanyalah akun-akun dengan nomor referensi 1, 2, dan 3. Artinya yang masuk hanyalah aset, utang, dan modal saja. Selain daripada itu akan masuk ke dalam kolom laba rugi. Jadi contohnya seperti pendapatan dan beban-beban ya. Jadi 4 dan 5 ya kalau di transaksi ini ya, dari laporan ini. Ada akun pendapatan dan beban-beban ya. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan saja. Yang masuk ke dalam akun neraca hanyalah 1, 2, 3 ya. Jadi kita lihat di sini 1 sampai 3 ya, nomor 1 sampai 3 di sini sampai prefer ya berarti ya. Kita kopikan saja ini sampai ini ya, kita kopikan di sini. Kita cari lagi mana mungkin ada yang satu. Nah, seperti ini masih ada satu. Kita kopikan lagi di sini ya. Ini juga pembayaran utang listrik juga masuk di sini. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini sudah selesai untuk yang neraca. Sisanya ya, yang akun dengan nominal dengan angka 4 dan 5. Selanjutnya untuk akun dengan angka 4 dan 5 atau pendapatan dan beban itu kita masukkan ke laba rugi ya, seperti pendapatan usaha dan beban-beban lainnya. Jadi ini tinggal kita copy seperti ini ya. Kemudian ini ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, karena ini ada dan ini ya, debit dan kreditnya berbeda, maka kita kurangkan ya. Kita kurangkan 15 juta ini ke
7.700.000 ya, hasilnya adalah 7.300.000. Nah, ini setelah itu kita total akhirnya mendapatkan hasil yang balance ya, 15 juta. Seperti ini ya. Begitu juga di neracanya ya, karena ini berbeda ya kan. Masih besar debitnya ya, masih besar debitnya, maka harus kita balancekan ya, harus kita balancekan. Nah, ini baru posisinya sudah balance semua ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah dari kertas kerja ini ya, ini sudah ketemu ya, balance semua. Setelah dari kertas kerja, kita akan lanjut ke laporan keuangannya ya. Jadi di sini sudah ada beberapa laporan keuangan, bentuk laporan keuangan ya. Situ ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca ya. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi dulu ya. Jadi yang kita pakai adalah kertas kerja yang 4 ini saja ya, kertas kerja laba rugi dan neraca saja. Jadi yang ini sementara saya hide dulu ya. Nah, untuk mempermudah. Oke, kita masuk ke laporan laba ruginya ya. Jadi sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, kalau laporan laba rugi yang dicatutkan hanyalah akun dengan nomor referensi awal adalah 4 dan 5. Artinya yang masuk adalah hanya pendapatan dan beban-beban saja. Jadi kita tuliskannya seperti ini. Jadi di sini pendapatan ya. Pendapatan usaha ya. Pendapatan usaha di sini ada sebesar 15 juta. 15 juta ya. Ini adalah pendapatan, kemudian ada juga beban ya, beban-beban. Beban-beban ya. Beban-bebannya apa saja? Jadi kita tuliskan semua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tuliskan 6 ya, ada beban gaji, ya. Di sini tinggal kita masukkan nominal-nominalnya saja ya. Beban gaji tadi sebesar 3 juta ya, 3 juta. Kemudian ada beban kebersihan 300.000. Kemudian ada beban perlengkapan 3.200.000. Kemudian ada beban penyusutan peralatan 500.000. Kemudian ada beban sewa 200.000. Kemudian ada beban listrik. Beban listrik 500.000 juga. Oke. Nah, setelah ini barulah hasilnya kita tambahkan ya. Ini kita total dulu ya, ditambahkan ya. Ditambahkan, maka hasilnya adalah 7.700.000 ya. Setelah itu baru kita kurangkan dari pendapatan tadi, dikurangi dengan beban-beban ya, supaya kita tahu itu laba ataupun rugi ya. Jadi kita kurangi dulu pendapatannya, dikurangi dengan beban. Nah, hasilnya adalah 7.300.000 ya.
maka ini masih laba ya, bisa dibilang masih laba. Jadi kita tuliskan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah laporan laba ruginya. Nah, kemudian untuk laporan perubahan modal, jadi kita tuliskan terlebih dahulu modal awalnya. Modal awal kita bisa lihat di sini ya. 30 juta ya, kita tuliskan 30 juta. 30 juta, kemudian ada laba. Labanya adalah ini ya. Ini tadi labanya, jadi 7.300.000. Oke, ini labanya. Kemudian kita cari juga prive. Privenya sebesar 3 juta ya. 3 juta. Nah, ini kita kurangkan dulu ya, laba dengan privenya. Kita kurangkan dulu. Dikurangi dengan prive ya, laba dikurangi dengan prive. Hasilnya adalah 4.300.000 ya. Jadi ini adalah kenaikan modalnya. Ini adalah kenaikan modalnya. Ya, kenaikan modalnya adalah sebesar 4.300.000 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa modal akhirnya adalah 30 juta tadi ditambah dengan kenaikan modalnya ya. Tambahkan dengan ini. Nah, ini adalah modal akhirnya ya. Oke, ini sudah selesai untuk laporan perubahan modalnya. Kita lanjut ke neraca ya. Neraca tadi kita lihatnya di ini ya, di kolom yang neraca ini, dan dia hanya 1, 2, dan 3 ya angkanya. Jadi untuk yang aktiva yang kita catatkan adalah akun dengan nomor referensi 1 ya, karena aktiva adalah aset kan, aset. Jadi yang aset saja yang 1 ya dengan nomor referensinya 1 itu kita masukkan di sisi aktiva ya. Sementara untuk utang dan modal itu kita masukkan di pasiva ya. Jadi kita masukkan dulu yang pertama di sini ada kas ya, kas dan piutang dan lain sebagainya ini ya, kita masukkan dulu ini. Kemudian ada satu lagi di bawah ya, ini satu, yaitu akumulasi penyusutan. Ya, kurang lebih seperti ini, kita akumulasikan semuanya. Jadi nah, hasilnya adalah ini. Ini untuk sisi aktivanya. Nah, sedangkan sisi pasiva tadi yang tergolong dari pasiva adalah utang dan modal ya. Utang dan modal. Jadi kita tuliskan di sini yang termasuk utang ada utang usaha, utang bank, kemudian utang listrik ya, yang di bawah ini, yang dua ya. Kemudian modal ya. Modalnya bukan yang ini ya, yang modalnya yang kita tulis adalah modal akhir yang ada di laporan perubahan modal. Jadi kita tuliskan di sini utang usahanya ya, 211.
kita jumlahkan semuanya ya. Nah, ini adalah pasiva atau neraca dari Arjun Laundry ya. Jadi aktiva dan pasivanya sama ya, boleh kita cek ulang ya, tetap sama, jadi balance semuanya. Dan ini Arjun Laundry mengalami laba ya sebesar 7.300.000, kemudian adanya kenaikan modal sebanyak 4.300.000 hingga menjadi modal akhirnya menjadi 34.300.000 dan neracanya adalah seperti ini. Jadi itu mungkin untuk penyelesaian soal yang sudah saya sampaikan ini ya. Semoga ilmu yang kita dapat dari pembelajaran ini bisa bermanfaat di kemudian hari dan bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa sekalian ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.